Selamat malam, Pak Joko. Saya Henry Setiawan, Pak. Izin untuk memaparkan terkait dengan UAS Manajemen Resiko. Nah, ini topik yang diambil yaitu resiko sumber daya manusia (SDM) pada sektor bisnis perbankan. Nah, terkait dengan sumber beritanya, ini yang saya ambil dari CNN Indonesia. Itu ada strategi efektif BRI dalam mencegah penipuan perbankan bagi para nasabah. Kemudian yang kedua, ini ada juga kasusnya Maybank. Nah, ini pengamat minta eh, pihak perbankan ya atau perusahaan perbankan untuk membenahi SDM-nya atau sumber daya manusianya. Oke, dalam menjalankan manajemen risiko, perusahaan dalam hal ini perusahaan umum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya itu adalah risiko sumber daya manusia atau SDM dari perusahaan itu sendiri. Artinya ini adalah risiko internal ya, internal perusahaan. Nah, risiko sumber daya manusia pada sektor bisnis perbankan yang dalam eh, contoh kali ini yang saya ambil yaitu adalah sektor perbankan di Indonesia. Nah, ini yang berkaitan dengan aspek fraud ya atau korupsi atau kecurangan. Nah, ini yang dapat berdampak besar pada perusahaan eh, bisnis perbankan. Oke, resiko SDM atau resiko sumber daya manusia adalah potensi ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja, produktivitas, dan bahkan keberlanjutan dari organisasi atau perusahaan bisnis akibat faktor yang berkaitan dengan karyawan. Nah, artinya dari dalam perusahaan itu sendiri atau internal. Nah, resiko-resiko SDM dalam satu perusahaan itu biasanya ya antara lain ada resiko pelatihan, misalnya keterbatasan tenaga kerja yang terampil. Ada resiko rekrutmen ya atau apa namanya penerimaan karyawan. Itu tingginya tingkat turnover karyawan. Juga risiko kinerja, itu misalnya kurangnya motivasi atau produktivitasnya yang rendah. Kemudian ada resiko kepatuhan dan hukum. Ini pelanggaran jam kerja atau kedisiplinan para pegawai atau karyawan. Kemudian, ini yang mau kita bahas adalah resiko etika dan perilaku. Nah, ini juga penting ya. Contohnya fraud, korupsi, dan hal-hal lain yang dapat membahayakan keberlanjutan perusahaan. Nah, yang pertama identifikasi resiko fraud atau korupsi dalam kegiatan operasional ya, terutama pada industri perbankan, yang seringkali melibatkan karyawan yang menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi yang akhirnya merugikan perusahaan. Beberapa jenis fraud terkait SDM ini di sektor bisnis perbankan, misalnya yang pertama penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Itu meliputi manipulasi data nasabah, misalnya ya oleh para pimpinan atau para pemegang jabatan tadi. Kemudian penyalahgunaan hak akses sistem perbankan. Nah, sama ini yang sering terjadi adalah kebocoran data dan informasi rahasia dari nasabah. Artinya ini adalah eh, terkait kebocoran data. Nanti data nasabah disalahgunakan ya atau ada akibat dari jabatan tadi itu digunakan untuk akses ke data dan akhirnya disebar luaskan atau dijual ya ke pihak yang tidak berwenang. Yang kemudian yang kedua ada penyalahgunaan dana. Nah, dana dan kas dari bank. Ini juga udah menjadi ini ya, kejahatan tingkat tinggi ya kalau ini ya. Yang pertama penggelapan dana dengan cara membuat transaksi fiktif. Kemudian modifikasi saldo. Nah, ini juga nih, modifikasi saldo demi kepentingan pribadi. Kemudian transfer ilegal antar pemilik rekening. Ini tanpa izin dari nasabah yang bersangkutan ya. Jadi ini ada penyalahgunaan dana juga kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang juga. Dan manipulasi produk perbankan, pemberian
pinjaman fiktif. Nah, sama tadi ya, kepada nasabah, penyalahgunaan kartu kredit dan debit yang diterbitkan oleh bank. Kemudian manipulasi sistem penggajian dan insentif karyawan ya. Jadi ini memanipulasi data internal demi kepentingan pribadi ya, dalam hal ini gaji dan bonus ya atau komisi insentif. Nah, datanya dimanipulasi. Kemudian yang kedua adalah setelah kita identifikasi, dilakukan penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini dilakukan dengan memberikan skala pada setiap risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Ini yang pertama tingkat kemungkinan. Suatu risiko itu apakah kemungkinannya tinggi, sedang atau rendah. Kalau tinggi berarti sangat mungkin terjadi, gitu ya, dan sulit dideteksi. Apabila sedang, ya mungkin terjadi, mungkin juga tidak. Nah, dan juga ada rendah, yaitu jarang jarang terjadi ya. Untuk dampaknya sama juga ada tinggi, sedang, dan rendah. Kalau tinggi ini dapat merugikan kerugian finansial besar ya, rusak reputasi bank dan keberlanjutan perusahaan. Untuk yang sedang ini juga berdampak cukup signifikan tapi dapat dikendalikan. Terakhir yang memiliki dampak rendah ya atau tidak terlalu ber apa namanya tidak terlalu mengakibatkan kerugian yang besar. Nah, setelah kita lakukan penilaian, yang ketiga mitigasi resiko SDM. Nah, fraud dalam perusahaan perbankan ini menyebabkan kerugian finansial ya, tadi kerugian finansial, juga kerugian hukum, serta reputasi terhadap perusahaan. Nah, ini yang cukup signifikan nih, kehilangan kepercayaan dari nasabah. Nah, diperlukan strategi mitigasi yang efektif untuk mengurangi resiko fraud yang melibatkan sumber daya manusia. Apa namanya, resiko sumber daya manusia. Ini yang pertama mitigasinya yaitu penguatan kebijakan dan regulasi. Misalnya menerapkan kebijakan anti fraud ya yang ketat, kemudian melakukan verifikasi pada saat rekrutmen calon karyawan gitu ya. Jadi disaring lagi secara ketat. Kemudian juga ada sistem yang namanya Know Your Employee ya, KYE. Ini terhadap seluruh karyawan. Jadi kita tahu latar belakang setiap-tiap karyawan ya untuk mitigasinya. Dan yang kedua ada pengawasan dan audit internal. Nah, ini audit terhadap seluruh transaksi secara berkala. Jadi kita bisa tahu ya dengan audit ini transaksi apa saja nih setiap hari yang dilakukan oleh para karyawan. Nah, kemudian melakukan pemantauan akses sistem karyawan yang punya otoritas tinggi supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang tadi. Sampai pada rotasi ya, rotasi atau mutasi, mutasi karyawan atau rotasi pekerjaan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang tadi. Nah, yang ketiga mitigasinya adalah menggunakan teknologi anti fraud ya. Ini sistem teknologi sistem ini kita gunakan, misalnya fingerprint atau face recognition tuh dalam setiap transaksi. Dapat juga diterapkan multi factor authentication ya, FMA untuk setiap adanya akses data dan sistem pribadi supaya lebih aman dari kebocoran data. Yang keempat, melaksanakan pelatihan. Nah, ini untuk meningkatkan kesadaran ya para karyawan, diperlukan pelatihan kode etik dan juga pelatihan anti fraud terhadap seluruh karyawan. Kemudian juga bisa dibangun saluran atau sistem whistleblowing ya, artinya pengaduan. Jadi bagi masing-masing karyawan jika melihat rekan kerjanya yang lain ada yang melakukan fraud, bisa melaporkan dengan nanti mendapatkan reward. Nah, ini kemudian yang terakhir ya, ada strategi mitigasi dari BRI. Nah, BRI ini dikategorikan sebagai second line of defense pada 2024. Komitmennya zero tolerance pada pelaku-pelaku fraud di sektor perbankan. Ada tiga strategi mitigasinya. Yang pertama, sama seperti yang umumnya, pemberian pelatihan. Nah, cuman untuk BRI itu punya tema fraud recovery toward top performance dan kampanyenya dengan hashtag Ganyang Fraudster. Nah, ini yang digaungkan oleh BRI. Kemudian yang kedua ada teknologi dan sistem, yaitu penggunaan sistem BRI Brain. Nah, ini sebagai early warning yang memberikan peringatan apabila ada indikasi fraud ya akan terjadi. Nah, yang terakhir juga BRI ini menerapkan 4 pilar anti fraud ya. 4 pilar anti fraud yaitu pencegahan.
Nah, yang kedua deteksi. Nah, yang ketiga investigasi, pelaporan, dan sanksi. Nah, yang terakhir adalah pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Jadi dari BRI ini strategi mitigasinya. Oke, sekian dari saya Pak Joko. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.